الشيطان الرجيم. Tulang yang berdaging itu aku berikan kepada Nabi SAW. Apa yang terjadi? Fawadha'a fahu ala mawdi'i fiha. Nabi SAW meletakkan mulutnya di tempat aku menggigit daging itu. Wa kuntu ashrab. Aku minum di gelas di wadah. Lalu gelas itu aku berikan kepada Nabi SAW. Nabi ambil gelas itu, dicari bekas mulutku di gelas itu. Fawadha'a fahu ala mawdi'i fiha. Beliau letakkan mulutnya di tempat mulutku ada di sana. Dia mengatakan, afwan, nggak ada gelas yang bersih. Ambilkan gelas lagi. Nah, mungkin sebagian mahasiswa yang belajar ilmu agama, yang tahu ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, dilihat dikasih gelas bekas, ya Allah, kau tidak menghormati suami. Belajar apa di pondok selama ini? Masya Allah. Nabi SAW tuh gelas bekas, jemaah. Beliau tidak minta lebih. Seperti itu seorang suami menghargai istrinya. Maka ingat, antum nih qawamun, antum yang bertanggung jawab. Antum punya tugas berat menyelamatkan istri antum dari api neraka. Selamatkan. Kalau mungkin ada perilaku dia yang tidak benar, tidak perlu antum dudukkan istri sambil pegang kitab. Bawa kitab Adabul Mufrad. Istriku nanti habis Isya, aku ada perlu sama kau ya. Nah, tolong kau bawa buku kitab Adabul Mufrad. Ngaji. Ya Allah, kayak gitu jemaah. Aisyah radhiyallahu taala anha pernah berbuat sesuatu yang tidak pantas sebagai seorang istri. Bagaimana Aisyah radhiyallahu taala anha mengangkat suaranya di atas suara Nabi alaihi salatu wasallam sehingga Abu Bakar mendengar suara itu. Lalu dia minta izin masuk ke rumah. Diberi izin sama Nabi alaihi salatu wasallam. Abu Bakar datang langsung nyamperin Aisyah untuk memberikan pelajaran kepada seorang istri, kepada anak dia yang tidak menghormati suaminya, yang suaminya seorang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketika Abu Bakar datang menyamperi Aisyah, Nabi langsung pasang badan buat istri. Tak boleh. Abu Bakar sakit hati, dia pulang. Setelah Abu Bakar pulang, Nabi berduaan sama Aisyah mengatakan, kau tadi gak melihat aku belain kau dari orang yang mau memukul kau. Akhirnya selesai suasana. Nabi tidak pernah mendudukkan Aisyah pada kejadian itu. Aisyah, gak boleh kau mengangkat suara, kurang ajar. Kalau Allah Ta'ala Aisyah, jemaah, gak seperti itu menghadapi istri, jemaah. Sahih. Kau hanya perlu memberikan es krim buat istri. Kau bungkus di satu wadah, kau pegangkan, maafkan aku wahai istriku. Masya Allah, selesai. Wahai jemaah, banyak permasalahan di rumah tangga ini yang mungkin tidak ditemukan di dalam kitab selama antum kuliah di SD. Antum gak belajar seperti itu. Maka yang perlu antum duduk sama orang-orang yang berpengalaman, duduk sama mereka. Tanya, Ustaz, kasih nasihat anak, Ustaz. Anak kayaknya nggak tahu, anak punya karakter yang kayaknya buruk sama istri. Anak nggak sabaran. Anak suka emosi. Oh, kayaknya kau nggak masuk surga. Kayaknya kau masuk surga. Kenapa? Karena Allah tatkala mensifati penghuni surga, apa kata Allah? Wal kadhiminal ghaidh wal 'afina 'anil nas. Penghuni surga adalah orang-orang yang suka menahan emosi. Kalau seorang suami suka meluapkan emosinya kepada istrinya, apa yang terjadi? Takut kau tidak masuk surga. Ketika datang seorang sahabat minta nasihat, ya Rasulullah, ausini. Apa kata Nabi SAW? La taghdab, kau jangan marah. Dia minta nasihat lagi, ausini, la taghdab. Ini untuk semua suami. Untuk semua suami. Nabi SAW mengatakan, la taghdab, jangan marah. Walakal jannah, kau masuk surga. Jamaah,
Apa tidak ada sesuatu yang lebih ringan daripada menahan emosimu kemudian kau masuk surga dengan janji Nabi alaihissalatu wassalam? Maka suami jangan suka marah sama istri. Istri yang berbuat salah sama, kau juga berbuat salah. Baik. Nasihat yang ketiga, jangan berdebat sama istri. Jangan debat. Tatkala di rumah ada permasalahan, satu harus ngalah. Katanya orang Jawa sing waras ngalah. Jadi ketika ribut, satu harus ngalah. Suami atau istri, salah satu. Oleh karena itu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira wa in kana muhiqqan. Bayangkan, Nabi alaihissalatu wassalam mengatakan, aku menjaminkan sebuah rumah di pelataran surga bagi orang yang meninggalkan perdebatan walaupun dia benar. Banyak rumah tangga ribut hanya perkara sepele. Ribut masalah nasi rawon. Istri bilang, bang, kau tahu rawon yang paling enak di Jember itu di sana. Kata suaminya, ya kau aja nggak pernah makan rawon yang di sana. Kau kalau tahu rawon di sana, Allah, ribut rame. Akhirnya nggak ngomong berdua. Gara-gara rawon, ya bang. Maka di sini tatkala istri mengatakan, bang, rawon yang paling, subhanallah, betul yang kau katakan wahai istri. Subhanallah, kita makan sana. Istri kalau ngomong kayak gitu, dia sedang kepingin rawon, ya, bukan diajak debat ngobrol rawon sana enak. Ini yang kadang-kala ada. Ya memang kata sebagian orang, alhamdulillah wanita itu diciptakan cerewet. Wanita itu ember dan bocor embernya. Masya Allah. Jadi wanita itu memiliki kemampuan menciptakan kata-kata jauh lebih daripada lelaki. Oleh karena itu kenapa antum melihat wanita itu kalau kumpul dari pagi sampai sore bahannya nggak habis, ngobrol terus kayak burung gitu. Karena memang dia punya kelebihan seperti itu, dan itu nikmat buat antum. Kenapa nikmat? Anak kita bisa ngomong bukan karena bapaknya, karena ibunya. Si ibunya Masya Allah jamaah, mandiin anaknya, anakku jadi anak yang soleh, sambil terus dia ngobrol ya, dia kasih bedak sambil cerita macam-macam sama anaknya. Anaknya nggak bisa ngomong pada jam, tapi akhirnya anak bisa merekam nih. Tapi kalau dapat ibu yang pendiam, anak itu lama akan bisa berbicara. Antum perhatikan, anak-anak yang punya ibu pendiam, anaknya lama berbicara. Maka antum harus bersyukur. Jadi kalau istri kadang-kala ngomong, bang, abang tahu nggak bang, martabak yang paling enak bang. Antum nggak usah banyak bicara. Siap, di mana yang paling enak? Di sebelah situ alun-alun bang. Siap, berangkat. Bismillah. Berangkat antarkan. Bukan malah ribut antum malah yang paling enak, nggak. Jangan berdebat sama istri. Istri itu pasangan hidup antum ya. Kemudian bantuin istri untuk urusan rumah tangga. Nah, jangan apa bahasanya, canggung ya, merasa nggak enak masuk dapur. Kadang ada sebagian orang mengatakan ana rajal, kif adkhul matbakh. Aku lelaki, masa aku masuk dapur? Subhanallah. Emangnya rajal nggak masuk dapur? Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau di dalam rumah, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, apa yang dilakukan Nabi kalau dalam rumah itu ngapain Nabi alaihi salatu? Kana fi mihnati ahli. Beliau tuh bantuin urusan istrinya, Bukan masuk rumah karena seorang ustaz, antum Masya Allah, untuk ustaz. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Istrinya datang, iya Pak Ustaz. Dia panggil Pak Ustaz. Jadi datang
datang ke dapur, lihat istrinya lagi masak, umpama dia lagi goreng tempe, antum pegang tuh sutilnya, antum gantiin dia. Dek, kau bisa mengerjakan yang lain. Antum bantuin. Istri lagi cuci piring berdua sama istrinya. Istri lagi tidak ada di rumah, istri lagi mandi berdua sama istrinya. Antum Ustaz, kok kayaknya vulgar banget. Iya jemaah, Rasulullah SAW mandi berdua sama istrinya, sama Aisyah radhiyallahu taala anha, dan beliau sudah tua. Kalau kita bicara anak muda, iyalah tiap hari mandi berdua, karena memang jam ngajarnya bareng. Kalau nggak mandi berdua telat kadang-kala. Tapi kadang-kala ketika orang itu baru menikah seperti itu, tapi lama kelamaan udah jarang mandi berdua. Mau mandi, ayo bang kau dulu mandi bang, enggak lah kau dulu mandi. Akhirnya pingsun. Mau mandi sama pingsun. Allahu Akbar, kau sudah mandi. Nabi alaihissalatu Aisyah cerita, mandi sama Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam satu bab sama satu gayung. Sampai Aisyah, dah nih biarkan airnya buat aku, rebutan sama Nabi alaihissalatu wassalam. Itu yang perlu dilakukan oleh seorang suami, menumbuhkan cinta dan kasih sayang di dalam rumah. Kau bisa melakukan itu? Bisa, asalkan kau mau melakukan itu. Kemudian yang keberapa? Yang kelima, maafkan istri. Maafkan. Ketika ada kesalahan di dalam rumah, apa yang harus dilakukan suami? Maafkan. Nabi SAW pernah ditanya, ya Rasulullah, kam na'fu 'anil khadim. Nih bagi suami-suami yang kalau istrinya salah meluap-luap marah, tidak mau memaafkan, Nabi SAW ditanya berapa kali kita memaafkan al-khadim. Al-khadim itu pembantu, yang pada umumnya masa itu pembantu itu adalah budak. Bisa budak, bisa orang merdeka yang membantu. Berapa kali kita maafkan pembantu? Berapa kali? 2 kali? 3 kali? 4 kali? Nabi tidak menjawab. Dia tanya, kam na'fu 'anil khadim. Setelah 3 kali beliau bertanya, orang itu bertanya, Nabi SAW mengatakan, u'fu 'anil khadim fi kulli yaumin 70 marrah. Kata Nabi, maafkan pembantumu setiap hari 70 kali. 70 kali. Jadi kalau istri berbuat salah, membuat engkau jadi marah, lalu keluar kata-kata yang kasar dari dirimu, belum kau belum jadi orang baik. Kau masih pura-pura baik. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha Ghafurur Rahim. Tuh kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya ada tuh sebagian dari istri-istri kalian, sebagian dari anak-anak kalian musuh buat kalian. Musuh, jamaah, musuh. Fahdharuhum, hati-hati menghadapi mereka. Lalu gimana? Wa in ta'fu, kalau kalian memaafkan, wa tasfahu, kalian tidak mencela, tidak memberikan sanksi kepada mereka, wa taghfiru, tutup kesalahan. Karena ada suami yang belum bisa memaafkan istri, padahal kesalahan itu kesalahan yang biasa dilakukan oleh manusia, jemaah. Siapa yang tidak berbuat salah? Jangan sok suci. Kita tuh kadang-kadang sok suci, apalagi kalau jadi ustaz. Itu hati-hati. Seorang penuntut ilmu yang sudah banyak ilmunya, kadang-kala dia merasa yang salah selalu istrinya. Aku nih belajar ilmu, aku hafal Al-Quranul Karim, aku duduk di majelisnya para masyayikh, lalu kau merasa tidak pernah berbuat salah. Dan itu masalah yang paling besar. Paling susah dalam kehidupan ini memperbaiki orang yang merasa sudah baik. Itu paling berat.
Maka nasihatku kepada yang baru menikah, yang sudah lama menikah, ingat kau banyak salah. Kau coba bercermin, pasang tuh cermin. Kau lihat istrimu betah nggak di rumah sama kau? Betah nggak? Kalau seorang istri ingin kabur dari rumah, oh, berarti ada masalah. Sama siapa? Mungkin sama diri. Maka kau perlu memaafkan. Istri punya salah, iya, wajar. Tapi Allah nyuruh komandan ini untuk berlapang dada. Dan hati seorang lelaki itu tidak sempit seperti hati seorang wanita. Kata Ustaz Abdul Hakim, hafizahullah ta'ala, Abdul Hakim Abdan, syekhana, yang menceritakan hati seorang lelaki itu lebih luas daripada hati wanita. Hati wanita hanya cukup untuk satu lelaki, tapi hati lelaki cukup untuk 4 wanita. Lebih luas mana jemaah? Jadi kalau hati antum luas, harusnya antum lebih mudah memaafkan istri. Baik. Nasihat yang terakhir. Lalu kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah. Karena urusan rumah tangga yang boleh tanya yang sudah menikah atau yang mau menikah, tafadhol. Yang terakhir, saling mendoakan. Saling mendoakan. Suami yang soleh menyebut nama istrinya dalam doanya. Dia sebut nama istri. Dia ingat dengan kesalahan istrinya, dia ingin memperbaiki, maka dia minta kepada pencipta hati, mengatakan, ya Rabb, Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina. Sebut nama istrinya. Ya Allah, istriku ya Allah suka bikin aku sakit hati. Begitu pula seorang istri. Istri yang salihah, dia akan mendoakan suami agar dibukakan pintu hati suaminya. Cari waktu-waktu mustajab, waktu di mana Allah Jalla Jalaluhu mengabulkan doa hamba. Kau doakan pasangan hidupmu. Kau mungkin menyimpan kebencian kepada suamimu, atau seorang suami menyimpan kebencian kepada istri. Maka coba dia khususkan waktu, dia sebutkan kepada Allah, ya Allah, kau tahu kondisi istri. Sebutkan, minta sama Allah, dan Allah bisa memperbaiki istri kita. Karena sejatinya tidak ada yang susah bagi Allah Jalla Jalaluhu. Ada wallahu a'lam. Insyaallah nanti habis Isya ada sedikit kue atau makanan sebagai walimah dari Ustaz Nandang hafizahullah ta'ala. Kita doakan barakallahu lahu wa baraka alaih wa jama'a bainahum fi khair. Barakallahu fikum. Baik, kita masuk ke sesi tanya jawab jemaah. Nah, Masya Allah, semoga Allah menjaga Ustaz dan keluarga dari api neraka. Amin. Bolehkah
Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Nah, Masya Allah, kayaknya kita akan semakin panas jemaah. Pertanyaannya banyak yang ngawur. Tapi insya Allah pertanyaan yang indah-indah dari mereka yang sudah menikah dan belum menikah. Ini ada pertanyaan, bolehkah kita ketika melamar akhwat yang pertama ditanyakan adalah kecantikan, baru setelah itu agama, dengan alasan kalau cantik tidak bisa dididik, tapi kalau agama bisa kita didik. Masya Allah. Haibati fillah, bebas-bebas aja kau mau lihat kecantikannya. Karena wanita memang dinikahin karena 4 hal. Tapi kau harus tahu, kalau kau mengatakan wanita kecantikannya tidak bisa dididik, betul. Dan kecantikan itu semakin tahun semakin hilang. Dan kau harus siap menerimanya. Seorang melihat wanita cantik karena belum jadi miliknya. Ibn Muflih dalam kitabnya Al-Adab Asy-Syar'iyyah insyaallah menjelaskan kenapa orang itu selalu melihat wanita lain lebih cantik dari istrinya sendiri. Itu terjadi kenapa? Disebutkan bahwasanya seorang melihat sesuatu yang belum jadi miliknya tidak dalam wujud aslinya. Ketika sudah dimiliki, barang yang sudah dimiliki, itu barang atau itu wanita yang sudah dimiliki, maka dia melihat atau wanita itu kembali kepada wujud aslinya. Seperti contoh, antum sebelum punya motor, antum kepingin motor yang bagus ya. Setiap antum melihat motor itu lewat, bagaimana perasaan antum? Masya Allah, Masya Allah. Ketika motor itu parkir di STDI, antum elus-elus dia, Masya Allah, keren kata dia. Lalu Allah berikan rizki kepada antum dan antum membeli motor itu. Bagaimana perasaan antum? Biasa aja, biasa. Antum naik motor itu biasa aja. Dan itulah manusia. Jadi ketika berbicara antum menikahi wanita karena kecantikannya, fadhol. Tapi yang jelas antum harus tahu, setahun 2 tahun, jangan setahun 2 tahun, sebulan 2 bulan, kecantikan istri antum akan mulai pudar. Pudar karena kembali kepada wujud aslinya. Dan semakin lama akan tambah gak karu-karuan kecantikannya. Ya biasa, ketika baru nikah, Masya Allah, anak kalau melihat gadis-gadis beratnya 48, 49, menikah 2 tahun 94, 98. Dam, itu korban antum tuh. Jadi kayak gitu tuh dia, Masya Allah. Sampai ada seorang dokter cerita, Ustaz, alhamdulillah Ustaz, istri ana ini Ustaz, Masya Allah, pintar masak Ustaz. Makanya ana jadi lebar kayak gini karena makan terus, dan istrinya juga lebar aja malah. Jadi kalau kau mau menikahin karena kecantikannya, tafadhal. Tapi yang jelas orang menikah itu, ama Nabi alaihissalatu diperintahkan untuk memandang. Kau pandang, pas enggak engkau dengan wanita itu? Kalau kau memang enggak pas, ya udah enggak usah. Kalau kau udah pas sama dia dengan kriteria yang lainnya, yang mendukung, agamanya baik dan wajahnya, an rasa cukuplah sebagai seorang wanita, bismillah. Tapi kalau engkau mengatakan agamanya bisa dididik, berapa banyak wanita yang cantik sampai mati tidak pernah cantik akhlak. Banyak cuma, banyak kali wanita-wanita cantik yang jadi pelacur. Na'udzubillah min dzalik. Jadi ada cerita cantik karena cinta, ada cinta karena cantik. Nah, antum paham antum? Antum, nah, cantik karena cinta, cinta karena cantik. Cantik karena cinta, gara-gara dia cinta kepada istrinya jadi cantik kok dia. Orang sekampung bilang, kok bisa suka sih sama istrimu? Karena udah cinta dia. Jadi istrinya akan selalu tampak cantik karena ada cinta di dalam dirinya. Ada yang cinta karena cantik.
Kenapa kau cinta sama dia? Karena dia cantik. Berarti kalau kecantikannya hilang, cinta pun akan pudar. Iya. Beriring, berjalan nanti. Ketika kecantikan hilang, maka hilang pula kecintaannya kepada dia. Dan antum para mahasiswa, anak nasihatkan untuk membaca kitab punya Ar-Rafi'i, Kitabul Adab ya, untuk memperbaiki bahasa Arab antum. Judulnya Wahyul Qalam. Dalam pembahasan Qubhun Jamil. Ada bab Qubhun Jamil. Jelek tapi cantik. Barakallahu fikum. Baik, seorang ikhwan mendapat calon pasangan yang mana usianya lebih tua dari ikhwan tersebut. Apa keuntungan dan kerugian menikah dengan wanita yang lebih tua usianya? Jamaah kita kayaknya mau dagangan aja untung rugi. Rasul sallallahu alaihi wasallam, istri pertamanya lebih tua dari beliau alaihi salatu wassalam, janda. Istri keduanya lebih tua dari beliau sallallahu alaihi wasallam dan janda juga. Apa keuntungannya? Banyak keuntungannya. Salah satunya, biasanya janda tidak banyak, kalau lebih tua itu tidak banyak nuntut. Yang lebih tua akan merasa dia punya utang budi sama kau, karena kau memilih dia sebagai istri dalam kondisi dia sudah tua. Yang lebih tua biasanya kalau dia punya ilmu lebih mapan, lebih matang pikirannya, nggak kekanak-kanakan. Tapi apa kekurangannya jemaah? Kekurangannya mungkin dia akan cepat menopause. Dia mungkin akan berhenti punya anak di umur tertentu, sedangkan kau masih ingin punya anak. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang jelas Nabi alaihi salatu wassalam, beliau menganjurkan untuk menikahin apa? Gadis, bukan janda. Gadis bisa lebih tua, bisa lebih tua, tapi tetap dia gadis. Walaupun lebih tua, kalau dia gadis, kau nikahin dia, bismillah. Apalagi kalau dia adalah orang yang soleha, insya Allah kehidupanmu akan berbahagia dengan dia. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Saya ikhwan, sedang kuliah guru semester 5. Berbicara tentang menikah, saya ingin menikah biar pandangan saya terjaga. Namun ada sesuatu yang menghalangi saya. Saya tidak dapat menikah selama kuliah karena terikat perjanjian beasiswa. Jadi saya ingin menikah setelah lulus kuliah. Profesi guru juga memiliki gaji sedikit Ustaz. Jadi bila saya harus bersabar, saya harus bekerja jadi guru selama 1 tahun sampai 2 tahun. Artinya semester 5 tambah setahun setengah tambah 2 tahun, nunggu berapa? 3 tahun setengah. Yang saya tanyakan, saya harus bersabar menikah 2 sampai 3 tahun atau setelah lulus kuliah menikah langsung dan membangun rumah tangga bersama dengan istri meskipun dengan nekat gaji guru sedikit. Terima kasih. Barakallahu fiik. Bismillah. Artinya berkaitan dengan gaji yang sedikit. Kalau engkau mendapatkan istri yang soleha, yang menerima, istri yang menerima keadaanmu. Apa kata Imam Syafi'i? Idza kunta dza qalbin qanu fa anta wa malikud dunya sawa. Kalau engkau memiliki hati yang menerima, kau dengan raja paling kaya di dunia sama. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, irda bima qasamallahu lak takun aghnan nas. Kau ridalah dengan apa yang Allah berikan kepadamu, engkau akan menjadi orang paling kaya. Jadi kalau kau ingin menikah dengan kondisi gajimu sedikit, kau cari istri yang siap menerima. Dan ingat para lelaki, ketika melamar, jangan menebar angin surga kepada istrinya. Datang pakai mobil bagus, padahal sewaannya. Si istri lihat, Masya Allah punya mobil suami. Jangan, kau datang. Ketika kau harus pakai mobil, ngomong, maaf mobil ini nyewa. Kau katakan. Dan kau sampaikan, anak guru, gaji anak ya untuk pertama cuma 900.000.
Rumah ana nggak punya, motor ana nggak punya. Ana ke tempat kerja naik sepeda. Tapi insya Allah kalau anti siap dengan 900.000, ini bisa menjadi 900 juta. Antum sampaikan, kan tinggal keridhaan dari dia jamaah. Bismillah. Jadi berkata tentang apakah antum bersabar nunggu 3-4 tahun sampai mapan? Karena banyak lelaki-lelaki yang menunda-nunda pernikahan nunggu mapan. Gimana kalau nggak mapan-mapan? Ya nggak kawin-kawin dia. Bismillah, mudah-mudahan dengan menikah rezekinya ditambah sama Allah Jalla Jalla. Semoga Allah memudahkan dakwah antum di Indonesia. Amin. Ana masih jomblo. Setiap ana keluar STDI, ana mudah tergoda oleh wanita. Dan ana sudah berusaha untuk ghadul basar, tapi ana tetap masih nggak tahan. Bagaimana solusinya? Jangan keluar STDI ya. Selesai. Nah, masalahnya antum udah tahu tuh kalau keluar banyak godaan di sana. Maka jangan keluar. Dan kalau harus keluar jangan sendirian. Yang pertama nasihat, kalau keluar jangan sendirian. Yang kedua jangan pakai kacamata hitam. Orang itu kalau mahasiswa nggak pakai kacamata hitam, insya Allah malu mau lihat perempuan. Tapi kadang kala dengan motornya kacamata hitam, jadi matanya ke kanan ke kiri nggak ada yang tahu sama dia. Kau perlu membuat kondisi yang engkau terjaga. Keluar sama sohib, tidak sendirian, sehingga sohib bisa mengingatkan engkau. Kemudian solusinya puasa. Ya kalau sudah puasa masih tergoda, ya tadi jangan keluar. Usahakan jangan keluar, sedikit keluar. Ustaz, terkait lelaki yang pemaaf Ustaz, bagaimana jika istri atau pasangan kita berselingkuh Ustaz? Apa masih ada kata maaf buat istri atau pasangan kita? Ini yang tanya lelaki atau perempuan. Tapi berkaitan dengan terjebak dalam dosa. Seorang suami umpamanya berzina, istri tahu, apakah bisa dimaafkan? Kalau dia kembali kepada Allah Jalla Jalaluhu. Kalau dia kembali. Dan kita tahu jamaah, orang yang bertobat Allah menerima tobatnya. Ingat dengan pezina yang berzina di kota Madinah, yang kemudian dirajam sampai mati. Dalam perajaman itu ada sahabat mungkin yang darah memercik terkena dia. Lalu dia mencela tuh perempuan karena dosanya. Apa kata Nabi alaihissalatu wassalam? Laqad tabat taubatan law qusimat ala 70 min ahli al-Madinah lawasi'at. Perempuan ini udah bertobat kata Nabi alaihissalatu wassalam. Kalau pahala taubatnya dibagikan untuk 70 pelaku dosa di Madinah, cukup untuk mengampuni dosa mereka. Bayangkan. Jadi berbuat dosa, mungkin saja semua berbuat dosa. Terus bagaimana? Apakah kita memaafkan? Kenapa kau tidak memaafkan? Kalau dia bertobat, ingat kalau dia bertobat. Kalau tidak bertobat, ya kau tinggalkan, kau lepaskan dia. Khususnya untuk dosa-dosa, memang dosa-dosa besar yang dia tidak mau bertobat dari dosa itu. Maka perlu seorang lelaki atau seorang istri memperhatikan hal itu. Barakallahu fikum. Masya Allah, ini ada yang niat ya ma. Dia bertanya, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sebelumnya mohon maaf kalau keluar dari tema. Saya adalah pengagum Ustaz sudah sejak lama. Sejak di luar Jawa, mulai belajar hijrah saya ikutin ceramah Ustaz lewat YouTube. Ini santri YouTube cuma. Dan alhamdulillah sekitar 6 bulan ini saya rutin mengikuti kajian di STDI setiap Senin malam. Dan saya berterima kasih karena langsung bertatap muka dengan Ustaz. Kalau diberikan kesempatan ingin foto bersama. Ini nggak benar nih jemaah. Saya dari umum Ustaz, bukan mahasiswa STDI. Baik. Begini Ustaz, saya sering bingung antara ketetapan Allah dan kesalahan pribadi. Tiap orang punya cita-cita dan keinginan dengan hidupnya, terutama dengan duniawi, termasuk saya. Saya sudah berumur 45 tahun. Dengan keadaan saya sekarang, saya belajar ridha dengan keadaan saya sekarang. Cuma sering muncul penyesalan terhadap diri saya. Yang ingin saya tanyakan, apa pembedanya yang terjadi pada diri saya itu sudah ketetapan Allah dalam bentuk ujian ataukah semata-mata kesalahan saya pribadi? Saya ingin keluar dari bayang-bayang kesalahan saya. NB, saya bercerai dengan istri saya dan karir pekerjaan saya mandek. Terima kasih, jazakumullah khair. Jamaah,
Allah mengatakan ma asabaka min hasanatin faminallah. Kata Allah, kebaikan yang kau terima itu dari Allah. Wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Adapun keburukan yang menimpa kita itu dari kita sendiri. Jadi berbicara tentang takdir Allah Subhanahu wa taala, takdir itu rahasia ilahi yang kita tidak akan mengetahuinya kecuali tatkala terjadi. Maka apabila itu terjadi, baru kita tahu itu takdir Allah Subhanahu wa taala. Baik jemaah. Jadi berkaitan dengan takdir Allah Subhanahu wa taala, tugas kita apa? Menerima apabila itu sudah terjadi. Dan kita berusaha untuk memperbaiki diri. Artinya kita tidak perlu berbicara, ya Ustaz itu takdir Allah atau karena kesalahan kita. Allah mengatakan qul lan yusibana illa ma kataballahu lana. Katakan tidak akan menimpa kita kecuali sesuatu yang sudah Allah tetapkan untuk kita, kebaikan atau keburukan. Tapi tatkala kita melakukan kesalahan, tugas kita adalah bertobat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau tidak perlu tenggelam dalam kesalahan masa lalu. Yang perlu kau lakukan adalah taubat dari kesalahan masa lalu. Karena ada orang yang selalu berpikir, kok bisa ya? Andai kata aku tidak melakukan itu, andai kata tidak berguna. Katakan qadarullah wa ma syaa fa'al, dan sekarang aku memulai hidup baru untuk menjadi lebih baik. Apalagi kau mengatakan mungkin karirmu mandek, alhamdulillah karir mandek, tapi engkau menuju Allah lebih baik sekarang. Dan karir yang sebenarnya adalah tatkala engkau mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum. Bagaimana cara kita mendakwahkan orang-orang yang tidak memiliki semangat untuk menikah, khususnya dari kalangan orang-orang kafir dan kaum-kaum modern yang hedonis dan mengaku muslim? Gimana nih jemaah? Khususnya dari kalangan orang-orang kafir dan kaum-kaum modern yang hedonis dan mengaku muslim. Iya. Ya kembali, sebenarnya yang perlu kita tanamkan adalah iman. Iman. Pernah cerita Hasan al-Basri atau cerita Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seorang yang tidak menikah dalam kondisi dia sudah mapan, tidak nikah. Maka dikatakan kau ini tidak menikah bisa jadi karena satu dari dua hal. Imma an takuna inninan wa imma an takuna fajiran. Kau tidak menikah bisa jadi karena engkau impoten, tidak punya hasrat kepada wanita. Atau kalau ternyata kau punya hasrat kepada wanita dan kau tidak menikah, berarti kau orang fajir, orang yang suka berzina, sehingga tidak ada keinginan untuk menikah. Dan nikah itu sunnah Nabi SAW jamaah. Dan di barat itu orang tidak menikah tapi kumpul kebo. Subhanallah, nama yang sangat pas dengan perlakuan mereka, kumpul kerbau, seperti kerbau. Mereka tidak menikah, punya anak, punya apa, tapi tidak ada ikatan pernikahan di antara mereka. Ustadz, kami tulab di STDI bingung. Kadang ada ustadz yang memanas-manasi kami untuk menikah, sehingga bertekad dalam waktu dekat segera menikah. Namun tiba-tiba ada lagi ustadz yang mengatakan bahwa lebih baik untuk menuntut ilmu daripada menikah. Mana yang lebih baik ustadz? Mana yang lebih baik jamaah? Jamaah, nasihat para ustadz itu sebenarnya melihat kondisi mahasiswa yang berbeda-beda. Jadi ada mahasiswa yang bagi dia pernikahan solusi. Dan ada mahasiswa yang pernikahan bagi dia adalah masalah baru dalam kehidupannya. Jadi antum ketika mendengarkan nasihat ustadz, lihat apakah antum termasuk yang bisa menikah dan menjadikan pernikahan itu solusi buat antum. Karena anda melihat mahasiswa-mahasiswa yang menikah di beberapa kelas ana itu Masya Allah,
Dia malah mahasiswa yang bagus-bagus, yang gak pernah telat. Tapi ada mahasiswa yang baru menikah, Masya Allah, datang ke kelas, banyak bekam. Sini bekam, sini bekam. Ngomong, ya Allah, miskin ini jamaah. Iya betul. Berarti kan ada yang pernikahan menambah masalah buat dia. Sebelum nikah gak pernah bekam, habis nikah bekam terus badannya jamaah. Maka antum lihat, antum termasuk yang mana? Kalau antum setelah menikah bekam-bekaman terus, ya jangan nikah lah jamaah. Tapi kalau antum setelah menikah, antum semakin semangat belajar, bismillah, terus belajar. Saya pertanyaan yang terakhir. Terlalu banyak pertanyaan kita, 5 menit lagi jamaah. Ustaz, ana ada rencana dalam waktu dekat ini menikah. Tapi ana masih belum mampu mengontrak rumah sendiri. Karena tempat usaha ana masih satu rumah dengan orang tua. Bagaimana tips untuk berumah tangga tetapi masih satu rumah dengan orang tua? Masya Allah. Iya. Berkaitan yang satu rumah, satu atap sama orang tua. Yang pertama, kau harus melamar seorang wanita dan kau harus menjelaskan kondisimu. Katakan, aku kayaknya akan hidup sama orang tua. Dengan banyak alasan. Kalau mungkin alasannya karena aku anak paling tua umpamanya, atau karena aku anak tunggal, orang tuaku sendirian, aku harus merawat orang tua. Sampaikan kepada istri. Artinya si istri tidak merasa tertipu nanti. Allah mengatakan askinuhunna min haitsu sakantum min wujdikum wa la tudarruhun. Allah katakan tempatkan istri-istri kalian di tempat yang sesuai dengan kemampuan kalian. Kalian punya rumah, kalian bisa bikin rumah buat istri, bikinkan rumah buat istri. Kalian bisa nyewakan rumah buat istri, sewakan buat rumah buat istri. Wa la tudarruhunna. Dan jangan membahayakan istri. Bagaimana membahayakan istri? Membahayakan istri salah satunya mungkin kalau istri kumpul sama mertua bisa membahayakan dia. Karena ya banyak terjadi kecemburuan antara mertua sama menantunya. Itu membahayakan istri. Maka kau perlu sampaikan kepada istri. Setelah kau sampaikan kepada istri, sekarang tugasmu. Istri siap menerima itu, engkau punya tugas berat. Karena engkau sebagai seorang anak dan sebagai seorang suami. Di satu sisi kau dituntut berbakti kepada ibumu, kepada bapakmu. Di satu sisi engkau dituntut untuk mencintai dan mengasihi istrimu. Kau harus ada di tengah. Sehingga apabila kau satu rumah, maka ada tugas berat yang kau harus berlapang dada. Ketika terjadi keributan di dalam rumah, engkau harus ada di tengah. Ketika yang salah ibumu, engkau datang kepada istrimu minta maaf buat ibumu. Kau katakan, istriku, mohon maaf istriku, kalau ibuku bertindak seperti itu kepadamu. Yani buat istri ini betah di dalam rumah. Kau yang bertugas karena kau yang bawa dia ke rumah itu. Dan kau tahu bakal terjadi masalah. Tapi ada mertua yang alhamdulillah tidak pernah mempermasalahkan hal itu. Dan kau datang, kalau yang salah itu istrimu, kau datang kepada ibu. Sampaikan kepada ibu, minta maaf istriku bu, aku akan didik dia dengan lebih baik. Itu kesalahanku bu. Ya mau gimana, aku sudah memiliki istri seperti bantu doa bu. Datang seperti minta sama ibu. Dan di antara nasihat kalau orang satu rumah, usahakan dapurnya beda. Karena kadangkala banyak masalah itu di dapur. Ketika istri masak, ibu masak, istri baru belajar masak. Ketika masakan istri tidak seenak masakan ibu, biasanya ibu akan komentar. Komentar yang pedas yang membuat istri jadi sakit hati. Akhirnya muring-muring istrinya, tapi istri harus bersabar. Maka para suami ini, tatkala engkau tidak bisa memberikan harta yang banyak buat istrimu, tatkala engkau tidak bisa membangunkan rumah buat istrimu, maka bangunkan surga di dalam hatinya. Bangunkan. Dia merasa keberadaanmu di rumah menyelesaikan semua masalah. Bukan kau datang ke rumah malah kau nambah masalah. Istri sudah bermasalah di rumah, suami datang tambah kacau di rumah. Kadanglah istri kepingin keluar dari rumah itu. Maka kalau kau bisa memang ngontrak rumah walaupun berdekatan, maka itu mungkin akan lebih baik. Tapi kalau engkau memang harus berbakti sama orang tuamu, kau
engkau harus bersama kedua orang tuamu, maka engkau harus membuat istrimu bahagia di situ. Hadza wallahu a'lam bishawab jamaah. Masih banyak pertanyaan sebenarnya. Mudah-mudahan bisa kita kaji, kita jawab pada kesempatan yang akan datang. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.